Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Oleh sebab itu, silakan kalian persiapkan diri, di antaranya dengan menyiapkan buku catatan, dan kemudian kalian siap mendengarkan paparan materi yang Ibu berikan pada kesempatan hari ini. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Nasionalisme yang pertama yang akan kita pelajari adalah nasionalisme India. India pada abad ke-15 sudah dikuasai oleh Inggris. Inggris sendiri melakukan perluasan wilayahnya untuk mencari daerah koloni agar mendapatkan rempah-rempah dan dapat menyediakan bahan industri serta dapat menjual produknya ke pasaran dunia. India adalah daerah yang kaya akan sumber alam dan rempah-rempah. Inggris berkeinginan menguasai India. Pada saat Inggris datang, India berada di bawah sebuah dinasti Islam, yaitu dinasti Mughal, sampai abad ke-19. Sebagian besar wilayah India telah jatuh ke tangan Inggris. Kedatangan Inggris ke India didorong oleh motif ekonomi dengan memonopoli perdagangan di sana. Untuk memperkuat usaha perdagangannya, maka Inggris mendirikan sebuah serikat dagang yang bernama East Indies Company atau sering dikenal dengan EIC. EIC membangun pos-pos niaga di sebagian wilayah perkotaan India. Monopoli dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan EIC menimbulkan kesengsaraan, penindasan, dan kemiskinan bagi penduduk India. Oleh karena itu, rakyat India melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme Inggris. Maka sejak saat itu berkembanglah gerakan nasionalisme di India. Nasionalisme di India sendiri dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah berkembangnya kebudayaan barat yang dibawa oleh Inggris ke India. Kemudian yang kedua, penderitaan rakyat akibat kekejaman penjajahan Inggris. Yang ketiga, munculnya golongan terpelajar. Yang keempat, pemberian status dominion kepada Kanada pada tahun 1867 sehingga menimbulkan keinginan rakyat India untuk mendapatkan hak yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 menyadarkan bangsa India bahwa mereka pun dapat mengalahkan bangsa Inggris. Serta latar belakang yang terakhir adalah tentara India menyadari kemampuannya yang tidak kalah dengan tentara Eropa lainnya saat ikut dalam Perang Dunia I dan II. Gerakan perlawanan melawan Inggris di India, di antaranya yang pertama yaitu adalah The Indian Mutiny. Perlawanan ini terjadi dari tahun 1857 sampai dengan 1859. Penindasan yang telah dilakukan Inggris telah menimbulkan kebencian di hati orang-orang India. Kebencian ini juga terjadi di kalangan tentara India yang mendapatkan perlakuan berbeda dengan serdadu Inggris. Tentara India juga diperlakukan sewenang-wenang oleh Inggris. Pada suatu saat, Panglima tentara Inggris di India memerintahkan tentara India untuk terlebih dahulu menjilat ujung peluru sebelum digunakan untuk menghilangkan gemuk. Nah, gemuk di sini adalah sejenis pelumas yang terbuat dari biasanya adalah gaji. Ya, gaji hewan. Nah, prajurit yang beragama Hindu mengira gemuk itu adalah gemuk lembu. Bagi mereka, lembu merupakan binatang yang suci, semacam dewa yang tidak boleh disembelih atau dimakan. Karena itu, perintah Panglima tentara Inggris ini dianggap menghina agama Hindu.
Nah, sedangkan prajurit yang beragama Islam mengira bahwa gemuk itu adalah gemuk babi yang najis dan haram. Timbullah pemberontakan dari tentara Hindu dan Muslim kepada Inggris. Pada tanggal 10 Mei 1857, terjadi pemberontakan di Tangsi Merat dekat Delhi. Perlawanan para tentara ini merambat ke kalangan rakyat dan mereka bersama melawan Inggris. Raja Mughal pada saat itu, yaitu Bahadur Shah, diangkat menjadi Raja Hindustan oleh rakyat. Pusat pemerintahan beralih dari Delhi ke Jhansi di bekas kerajaan Maratha. Pemberontakan sendiri dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Rane Laxmibai. Nah, tetapi Rane Laxmibai gugur. Perlawanan selanjutnya dipimpin oleh Sahib. Kemudian Tatia Topi, namun beberapa raja dari Nepal, yaitu wilayah Gurkha, Gwalior, dan Hyderabad, ada yang memihak Inggris. Maka dengan susah payah, baru Inggris dapat memadamkan pemberontakan ini. Kerajaan Mughal sendiri dihapuskan pada tahun 1858. Pemberontakan mutini ini telah menciptakan semangat nasionalisme sebab Rane Laxmibai tidak lagi menganggap pemberontakan itu sebagai pemberontakan para tentara India, tetapi perang kemerdekaan melawan Inggris. Arti nasionalisme India lebih dalam daripada nasionalisme di negara-negara Asia lainnya. Bagi nasionalisme India, gerakan kebangsaan itu tidak hanya berarti mencapai kemerdekaan nasional saja, melainkan juga India hendak mencapai pembaharuan manusianya juga. Contohnya adalah gerakan Gandhi. Gerakan rakyat India melawan Inggris lainnya yaitu adalah gerakan Brahma Samad. Brahma Samad ialah aliran yang hendak menghilangkan kepercayaan kepada dewa-dewa yang banyak sekali di India dan menanamkan pemujaan kepada satu dewa yang menjadi sumber hidup dan pangkal dari alam semesta. Ini berarti pembaharuan agama Hindu kuno untuk disesuaikan dengan kemajuan zaman. Kemudian, kasta-kasta hendak dihapuskan atas dasar pri kemanusiaan. Yang menciptakan Brahma Samaj adalah Ram Mohan Roy dan didukung oleh Rabindranath Tagore, pujangga India yang sangat terkenal. Gerakan rakyat India melawan Inggris lainnya yaitu adalah Ramakrishna. Ramakrishna sendiri adalah aliran yang menghendaki kembali pada agama Hindu yang murni. Orang Asia mempunyai kebudayaan yang berdasarkan kerohanian yang halus dan tidak mementingkan kebendaan seperti orang-orang Barat. Kekuatan rohani, jika dikenal, dipelajari, dan dikembangkan sebaik-baiknya tidak kalah terhadap kebendaan. Kerohanian Timur akan menang terhadap kebudayaan Barat yang membentuk gerakan Ramakrishna ini ialah Swami Vivekananda. Gerakan rakyat India lain diantaranya adalah All Indian National Congress, yaitu tahun 1885. All Indian National Congress sendiri ialah persatuan gerakan-gerakan nasionalisme India untuk bersama-sama menuntut Inggris. Kongres ini merupakan satuan aksi bangsa India terhadap Inggris. Inisiator pendiri gerakan All Indian National Congress adalah Alan O. Hume, orang Inggris yang mencintai India. Kemudian gerakan lainnya yaitu adalah Mahatma Gandhi. Mohan Karamchand Gandhi berpendapat bahwa pembaruan manusia akan menimbulkan perubahan keadaan politik. Cita-cita politik harus dicapai dengan pembaruan manusia yang akan memaksa keadaan politik berubah menurut kehendak manusia itu. Gerakan dari Gandhi antara lain, yang pertama dikenal dengan Swadesi. Swadesi sering diartikan sebagai memakai buatan sendiri. Kemudian yang kedua adalah Satyagraha, tidak mau bekerja sama dengan Inggris. Yang ketiga adalah Ahimsa, melawan tanpa kekerasan.
Dan yang keempat adalah hartal, mogok atau berkabung karena ada kejadian yang menyedihkan. Selanjutnya, yaitu gerakan nasionalisme yang ada di Filipina. Latar belakang dari gerakan nasionalisme Filipina adalah yang pertama, agama Katolik Roma telah mengekang hidup bangsa Filipina. Sebagian besar tanah di Filipina adalah milik biara-biara sehingga sebagian besar petani Filipina hanya merupakan penyewa tanah. Kemudian yang kedua, pemerintah jajahan Spanyol bertindak kolot dan kejam. Tidak ada kebebasan berpendapat, setiap tuntutan mengenai perbaikan pemerintahan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Spanyol dan dihukum secara kejam. Yang ketiga, timbulnya golongan terpelajar. Bangsa Spanyol berhasil menyebarkan agama Katolik Roma di Filipina. Ini berarti juga Eropanisasi bagi Filipina. Cara hidup tradisional berganti dengan cara hidup Eropa. Pendidikan mengalami kemajuan sehingga muncullah golongan terpelajar. Golongan terpelajar inilah yang kritis sehingga memprotes kesewenangan kolonialisme dan imperialisme Spanyol. Kemudian latar belakang yang keempat, pembukaan terusan Swiss mempermudah hubungan antara Eropa dan Asia. Buku-buku dan faham-faham tentang liberalisme dan demokrasi yang menggelora di seluruh Eropa dengan mudah masuk ke Asia. Dan latar belakang yang kelima adalah Perang Kemerdekaan Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan terhadap penjajahan Spanyol, yang membuka mata rakyat Filipina bahwa Spanyol bukanlah negara yang tidak bisa dikalahkan. Gerakan-gerakan nasionalisme rakyat Filipina antara lain adalah gerakan kompanerisme atau persahabatan. Gerakan kompanerisme dipelopori oleh para mahasiswa di Manila tahun 1880. Tujuan gerakan ini adalah mengusahakan pendidikan yang patriotis. Kemudian yang kedua adalah Liga Filipina. Pada tahun 1892, Jose Rizal membentuk gerakan Liga Filipina. Tujuannya adalah untuk mempersatukan seluruh Filipina untuk menentang ketidakadilan pemerintahan Spanyol. Jose Rizal merupakan pelopor kemerdekaan dan pahlawan nasional Filipina. Ia adalah seorang dokter, ahli filsafat, ahli sastra, dan telah mengunjungi Spanyol, Perancis, Jerman, dan Inggris. Kemudian selanjutnya adalah Gerakan Katipunan. Gerakan Katipunan didirikan oleh Andreas Bonifacto tahun 1893. Pemberontakan Katipunan selanjutnya dipimpin oleh Aguinaldo tahun 1896. Makin lama pemberontakan semakin berkobar dan meluas. Pada tahun 1898 terjadi Perang Amerika Spanyol. Aguinaldo muncul kembali dan memihak Amerika. Aguinaldo berharap Amerika dapat menghancurkan imperialisme Spanyol di Filipina. Kemerdekaan Filipina. Pada masa dikuasai Amerika, pemerintahan Filipina dijalankan oleh Filipina Commission. Kepala negara adalah seorang civil governor. Pada tahun 1907, dibentuklah Filipina Assembly atau Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai kekuasaan legislatif. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Amerika menepati janjinya dalam Tidings-McDuffie Act tahun 1934. Akhirnya, Filipina diberikan kemerdekaan politik pada tanggal 4 Juli 1946 dengan Manuel Roxas sebagai presidennya. Namun, urusan ekonomi dan militer masih belum merdeka penuh. Pangkalan-pangkalan militer Filipina tetap di tangan Amerika Serikat yang disewa selama 99 tahun. Ekonomi negara masih dikuasai oleh Amerika karena para pengusaha Amerika lebih kuat daripada pengusaha Filipina. Gerakan nasionalisme selanjutnya adalah gerakan nasionalisme Turki.
Pada abad ke-13, kerajaan Turki mengalami perkembangan di bawah pimpinan Utsman I. Menurut namanya, maka kerajaan Turki itu disebut Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani memiliki tentara yang sangat kuat, yaitu yang disebut dengan Janissary. Pada tahun 1454, Turki berhasil menguasai ibu kota Romawi Timur, yaitu Konstantinopel. Setelah Konstantinopel dapat dikuasai, maka pintu gerbang ke Eropa telah terbuka lebar. Pasukan Turki Utsmani mulai menyerbu ke Eropa. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I, kerajaan Turki mencapai puncak kejayaannya. Kekuasaan kerajaan Turki meliputi seluruh pantai Afrika Utara, dari Algeria sampai Somalia, seluruh Asia Kecil dan Timur Tengah sampai Persia, seluruh Balkan dan Rusia Selatan. Pada masa pemerintahan Sultan Murad III, yaitu tahun 1574 sampai 1559, kerajaan Turki mulai mengalami kemunduran sampai abad ke-19, hingga Turki mendapatkan sebutan The Sick Man. Kemunduran ini disebabkan oleh tidak ada lagi sultan yang bersifat besar dan kuat, terjadinya intrik-intrik di dalam istana, merosotnya moral tentara Janissary, pemerintahan yang lemah akibatnya banyak daerah vasal yang melakukan pemberontakan, Yunani, Bulgaria, Serbia, Rumania, dan Mesir melakukan pemberontakan menuntut kemerdekaan. Gerakan modernisasi Turki sendiri diantaranya adalah Hat Series. Hat artinya pengumuman pemerintah tentang program-program pemerintah. Dalam Hat, Raziz Pasha mengusulkan adanya perbaikan di negara Turki, yaitu adanya sentralisasi pemerintahan dan modernisasi angkatan perang. Modernisasi di bawah Sultan Abdul Aziz tahun 1861 sampai 1876. Selanjutnya adalah nasionalisme Mesir. Setelah ditetapkan sebagai Pasha, Mesir tahun 1805, Muhammad Ali mengadakan modernisasi negaranya.